Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Fauzia, NIM 19011010158, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Kali ini saya akan membuat tutorial media pembelajaran dengan menggunakan Powtoon. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media dan sumber belajar berbasis IT yang diampu oleh Bapak Muhammad Syabrina MPDI. Pertama-tama langsung saja kita tulis di pencarian, yaitu Powtoon. Setelah masuk ke Powtoon, kita bisa klik template. Di sini ada tersedia banyak template, baik yang gratis maupun yang berbayar. Teman-teman juga bisa menuliskan di pencarian. Di sini saya menuliskan student di pencarian saya. Jika teman-teman lihat, template yang pro atau berbayar itu lebih banyak ketimbang yang free atau gratis. Teman-teman juga bisa membuat template sendiri dengan menggunakan blank template. Setelah menemukan template, kita bisa langsung klik edit this template. Di sini ada tampilan kerja yang bisa kita edit. Dari tulisannya kita bisa edit dan kita ganti. Mengganti atau mengubah karakternya, kita bisa klik swipe. Untuk tombol flip di sini untuk mengubah hadap karakter, baik itu ke kanan atau ke kiri. Dari template, kita bisa klik ini dan geser ke kanan. Adapun untuk menyimpan Powtoon yang sudah kita buat, kita klik pojok kanan atas, tuh kita pilih YouTube, kemudian kita add account YouTube kita, kemudian kita tunggu. Nanti akan terupload sendiri di akun YouTube kita. Mungkin itu saja tutorial dan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
universal, agama dianggap sebagai jalan hidup yang harus ditempuh seseorang, yang menghubungkannya dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Sedangkan dalam perspektif Islam, agama diartikan sebagai keyakinan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diucapkan atau diikrarkan secara lisan dan bentuk pengamalannya dengan segenap anggota badan. Ada 3 faktor yang menyebabkan manusia memerlukan agama, di mana yang pertama adalah faktor keadaan manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani membutuhkan pemenuhan bersifat alamiah seperti makan, minum, olahraga, istirahat, dan lain-lain. Sedangkan rohani seperti pendidikan agama, kedamaian, kasih sayang, rasa ingin dihargai atau dihormati, di mana keseimbangan antara 2 unsur tersebut sangat diperlukan dengan harapan memperoleh kebahagiaan hidup. Kemudian yang kedua adalah faktor predikat manusia sebagai ahsani takwim, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat keempat, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal ini menegaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna atau yang dikenal dengan ahsani takwim. Kemudian yang ketiga adalah faktor kebutuhan manusia, di mana di dalam faktor ini dibagi kembali menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah faktor kebutuhan individual, kemudian adalah kebutuhan sosial, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan agama. Adapun sumber ajaran dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber agama atau ajaran yang menempati posisi pertama dan paling utama bagi umat muslim, di mana menurut keyakinan umat Islam, isi kandungan Al-Quran telah diyakini kebenarannya karena Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang di dalamnya terdapat firman-firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Di mana untuk umat Islam sendiri, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari guna mendapatkan kebahagiaan baik itu dunia maupun di akhirat. Selain dijadikan petunjuk atau pedoman untuk manusia, Al-Quran juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya seperti yang pertama adalah Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran berfungsi sebagai korektor. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran berfungsi sebagai penjaga kitab-kitab terdahulu. Yang kelima adalah Al-Quran berfungsi sebagai hakim terhadap apa yang dipersilatkan atau diperselisihkan oleh manusia. Kemudian yang keenam adalah Al-Quran berfungsi sebagai menghapus syariat kitab-kitab terdahulu. Sumber ajaran Islam yang kedua adalah hadis. Melihat dari sisi kedudukan hadis itu sendiri, yaitu menduduki posisi kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan suatu perkara, serta sifat beliau, baik sebelum kenabiannya maupun sesudah diangkat menjadi nabi. Fungsi hadis sendiri terhadap Al-Quran adalah sebagai penjelas atau yang dikenal dengan al-bayan. Adapun fungsi dari hadis itu sendiri, yang pertama adalah bayan al-takrir, yang mengandung pengertian bahwa hadis berfungsi sebagai penetapan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran guna untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah berfungsi sebagai bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir di sini mengandung pengertian bahwa hadis berfungsi sebagai tafsir dan memberikan rincian terhadap ayat Al-Quran yang bersifat global. Kemudian yang ketiga adalah berfungsi sebagai bayan al-tashri. Bayan al-tashri di sini mengandung arti bahwa hadis berfungsi sebagai mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak ditemukan atau dikemukakan dalam Al-Quran. Penjabaran yang lebih jelas lagi. Kemudian yang keempat adalah berfungsi sebagai bayan an-nasak. Secara bahasa, bayan an-nasak di sini diartikan sebagai yang membatalkan, menghilangkan, memindahkan atau mengubah. Perbedaan pengertian ini disebabkan para ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya. Intinya, setiap ketentuan yang datang akan menghapus ketentuan yang terdahulu karena ketentuan yang terakhir dipandang lebih luas dan lebih cocok. Dimensi-dimensi dalam ajaran Islam yang pertama adalah akidah.
Akidah di sini berartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan atau keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syariah. Syariah merupakan peraturan atau hukum yang datang dan bersumber dari Allah yang harus ditaati oleh setiap muslim dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah di sini adalah bentuk keimanan seseorang, di mana ibadah adalah antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh perilaku manusia yang dilakukan semata-mata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah muamalah, yaitu peraturan yang mengatur antara hubungan